Pemirsa, sebelumnya perwakilan mahasiswa diterima oleh pimpinan DPR di Kompleks Parlemen. Pertemuan digelar untuk menyerap aspirasi dan juga menjawab tuntutan yang belakangan menguat di berbagai aksi demonstrasi. Wakil Ketua DPR Sufmindasko Ahmad Saan Mustopa dan Cucun Samsurijal menerima perwakilan mahasiswa di gedung DPR RI. Dalam pertemuan ini, mahasiswa menyoroti penanganan demonstrasi yang dinilai masih represif, menolak kenaikan tunjangan DPR serta mendesak pengesahan RUU perampasan aset. Beberapa tuntutan, yang pertama tentunya adalah yang paling menyentuh hati nurani rakyat adalah bagaimana segera hapus tunjangan-tunjangan yang membebani APBN di tengah kondisi masyarakat yang sangat kesulitan ekonomi saat ini. Yang kedua, kami minta untuk disahkan RUU perampasan aset segera. Harapannya di tahun ini sudah disahkan. Kemudian berikutnya kami mendesak juga kepada pimpinan DPR ya untuk memperbaiki Undang-Undang MD3, berikan kewenangan yang cukup, yang lebih kepada anggota-anggota sehingga tidak harus selalu suara fraksi. Menanggapi tuntutan tersebut, pimpinan DPR menegaskan kesiapan untuk menyerap aspirasi dan mencari jalan keluar bersama mahasiswa. DPR menyatakan dialog terbuka akan terus diupayakan sebagai langkah rekonsiliasi. Selaku pimpinan DPR, kami menyatakan permohonan maaf atas kekeliruan serta kekurangan kami sebagai wakil rakyat dalam menjalankan tugas dan fungsi mewakili aspirasi masyarakat yang selama ini menjadi tanggung jawab kami. Tentunya permintaan maaf ini tidak cukup tanpa evaluasi dan perbaikan secara menyeluruh dan akan dilakukan dalam waktu yang sesingkatnya. Selain berjanji akan mempertimbangkan tuntutan mahasiswa, pihak DPR juga meminta maaf atas kesalahan dan kekurangan kinerja mereka selama bertugas sebagai wakil rakyat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, gelombang aksi unjuk rasa di Jakarta dan sejumlah daerah sepekan terakhir melahirkan sejumlah tuntutan kepada pemerintah terkait perbaikan tata kelola birokrasi dan juga penegakan hukum. Koalisi Sipil mencatat ada 17+8 tuntutan rakyat. Ada 17 tuntutan massa yang diminta segera dipenuhi hingga 5 September 2025. Ke-17 tuntutan tersebut yakni tarik TNI dari pengamanan sipil, bentuk tim investigasi kematian Afan Kurniawan, bekukan kenaikan tunjangan dan fasilitas baru anggota DPR, publikasikan transparansi anggaran, dorong Badan Kehormatan DPR, periksa anggota bermasalah, dan pecat kader partai politik yang tidak etis. Koalisi juga menuntut parpol mengumumkan komitmennya untuk berpihak pada rakyat, melibatkan kader partai dalam ruang-ruang dialog bersama publik, meminta aparat membebaskan seluruh demonstran yang ditahan, menghentikan tindakan represif aparat dalam mengawal demo, menangkap dan memproses hukum aparat yang represif, dan mendorong TNI segera kembali ke barak. TNI tidak boleh ambil alih fungsi Polri serta tak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi. Koalisi juga menuntut upah layak untuk buruh, pemerintah segera cegah PHK massal, dan buka dialog dengan serikat buruh. Sementara itu, 8 tuntutan sisanya harus diselesaikan dalam setahun, yakni reformasi besar-besaran DPR, parpol, dan sektor perpajakan, serta RUU perampasan aset. Koalisi juga menuntut reformasi kepolisian dan memaksa TNI kembali ke barak. Tuntutan juga termasuk memperkuat Komnas HAM dan lembaga pengawas independen lainnya, serta meninjau ulang kebijakan sektor ekonomi dan ketenagakerjaan. Pemirsa, Menko Hukum, HAM dan IBIPAS Yusril Iza Mahendra mengatakan bahwa poin-poin tuntutan 17+8 dari mahasiswa dan masyarakat sudah dibahas. Terkait dengan RUU perampasan aset, bola ada di tangan DPR RI, sementara Presiden akan menunjuk siapa yang akan membahasnya dari kabinet.
tanggapan beberapa poin di antara tuntutan 17+8 itu. Antara lain adalah pembahasan terhadap rancangan undang-undang perampasan aset. Ya. Pak Presiden pun sudah berapa kali juga menegaskan supaya DPR segera membahas RUU itu. Dan kemarin juga saya berkoordinasi dengan Pak Supratman, Menteri Hukum, sedang membicarakan memasukkan RUU perampasan aset itu dalam prolegnas 2025-2026 dan sedang menunggu keputusan apakah akan diambil inisiatifnya oleh DPR. Kalau itu memang disepakati, DPR silakan mempersiapkan RUU perampasan aset itu yang dulu sebenarnya sudah pernah diajukan oleh pemerintah pada masa Pak Jokowi, dan pemerintah siap untuk membahas itu dan tergantung nanti siapa yang ditunjuk oleh Pak Presiden untuk membahas RUU perampasan aset itu. Pemirsa, DPR RI melantik Rusdi Mase Mapasesu menjadi Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, menggantikan Ahmad Sahroni yang kini status anggotanya dinonaktifkan. Pemirsa, pelantikan Rusdi dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad di ruang Komisi 3 DPR. Pelantikan digelar usai pimpinan DPR menerima surat dari fraksi Partai Nasdem. Sebelumnya, Ahmad Sahroni resmi dicopot dari posisi Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI oleh fraksi Partai Nasdem. Ahmad Sahroni sebelumnya dipindahkan menjadi anggota Komisi 1 DPR dan sudah dinonaktifkan status keanggotaannya. Dalam putusan sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri, Pengemudi Rantis mau dihukum demosi 7 tahun. Informasi lengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Indosiar. Setiap hari ada yang berjuang demi mendapatkan pendidikan dan akses kesehatan yang layak. Mereka memiliki mimpi besar, namun dunia mereka penuh keterbatasan. Mereka berhak mendapatkan lebih dari sekedar harapan. Mari satukan langkah menuju Indonesia yang lebih sehat dan pintar bersama NHC. Kasus hukum dan politik di Indonesia. Berencana menerapkan program wajib militer bagi anak-anak bermasalah, terutama mengedepankan objektivitas dan juga fakta yang ilmiah. Kalau menurut saya, ini kan masalah pribadi. Membahas setiap cerita dari banyak sudut pandang. Semuanya gugur, belum ada yang dipulangkan. Satu pun terkecuali di dalam itu. Jangan lewatkan Inside Story di Sindo News TV. Program berita teraktual prime time Anda. Presiden Republik Indonesia tiba di Brussel, Belgia pada gaduh ijazah palsu milik rekening penerima bansos terindikasi judi online. Menggali banyak peristiwa dari beragam lokasi. Muhammad Riza Khalid jadi salah satu tersangka olah tempat kejadian perkara kasus tewasnya diplomat. Dapatkan informasi penting di Sindo Prime setiap Senin sampai Jumat jam 7 malam di Sindo News TV. Isu terhangat sepekan terakhir. Ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo menduga ada agenda